Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwati iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan bab zakat infak sedekah dari kitab Bulughul Maram yang sekarang sampai ke hadis nomor 626. An Bahzi bin Hakimin an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli sa'imati ibilin fi arba'ina bintu labunin la tufarraqu ibilun an hisabiha man a'taha mu'tajiran biha falahu ajruha wa man mana'aha fa inna akhiduna wa syatra malihi azbatan min azamati rabbina la yahillu li ali muhammadin minha syai'un. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahul Hakim wa allaqa Syafi'i al-qawla bihi ala thubutihi. Dari Bahzin bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhum, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada tiap-tiap onta yang mencari makan sendiri atau diangon ya, yaitu setiap 40 ekor zakatnya 1 bintu labun. Nah, kita sudah bahas itu bintu labun. Jadi anak unta yang betina tapi belum dewasa. Yang belum dewasa itu belum kawin. Masuk 3 tahun. Itu halaman, keterangannya di halaman 266. Tidak boleh dipisahkan onta dari perhitungannya. Tidak boleh dipisah onta itu oleh pemungut zakat supaya zakatnya jadi banyak. Barang siapa yang memberi zakat atau mengeluarkan zakat itu karena mengharap pahala, maka ia akan mendapat pahalanya. Mu'tajiran biha falahu ajruha. Dan barang siapa yang tidak mau mengeluarkan zakat atau menahan zakat, maka sesungguhnya kami akan ambil dia separuh dari hartanya. Jadi boleh, dan itu memang hak. Sebagai perintah keras dari perintah-perintah Tuhan kami. Tidak halal bagi keluarga Muhammad menerima zakat walaupun sedikit. Pada hadis ini menjelaskan bahwa menghitung binatang yang harus dikeluarkan zakatnya itu
tempat pengembalaan, ya, yang cari makan sendiri. Berbeda dengan binatang yang ada di kandang. Kalau di kandang itu dipangaritkeun. Kalau dipangaritkeun tidak bebas. Kalau dipangaritkeun berarti harus ada biaya tukang ngarit. Apalagi sapi. Sapi itu beda parabna. Dan tukang ngarit itu, misalnya kambing itu harus tahu apa kesukaan kambing. Mungkinlah ada onta mah kita tidak tahu ya. Nah ini urusan kambing. Selain rumput juga suka daun-daunan. Daun naon tah? Daun cau? Daun sampe jelas tahu daun sampe beda ku urang oge. Daun gedang. Kalau aya tangka mangga, daun mangga bisa enggak? Tidak. Tak. Pemi daun nangka? Ya, itu. Karena kudu apa tuh? Tangka mangga dikarinyakeun moal. Cangkang cau? Saya tukang loma aja apa. Tapi biasanya yang diabur itu seperti sapi dibantar gebang, kertas runtah lagi dimakan. Sapi itu. Karena itu perlu dicuriga ya. Kalau sapi kurban kan diperiksa dulu ya. Diperiksa kesehatannya. Yang dicuriga itu adalah sapi-sapi yang diabur gitu kemudian dijual ke jagal, terus diperiksa atau domba-domba yang diabur kemudian dimakan. Kalau ikan itu di Citarum, nah, jangan makan ikan Citarum. Kalau itu mah teh sawi asup jadi tekengi kecampuran merkuri, itu berbahaya untuk kesehatan. Tapi untuk yang berusia 60 tahun tidak berbahaya. Sebab kata dokter, iya mah kenapa berbahaya? Engke berbahaya iraha tos 20 tahun cenah karawas. Wah, teh teh. 20 mon. Pan? Moal. Moal kaumuran kabujang maut. Kembali lagi di sini harus dari tempat pengembalaan. Ya, yang kemarin juga kan begitu ya, supaya dapat dihitung. Di sini keterangannya kurang pas ya. Sini tidak boleh dipisahkan onta dari perhitungannya. Jadi tidak boleh dipisahkan itu. Ini unta siapa? Unta saya hanya 3. Kalau 3 tidak keluar zakat ya. Yang berapa keluar zakat teh? 5 ya. Ya, kalau 5 itu zakatnya dengan kambing ya. Nah, ini dalam 40 itu bintu labun. Anak unta masuk usia 3 tahun. Jadi kalau bintu labun sebetulnya lebih mahal daripada ibnu labun. Sebab bintu labun itu nanti setelah 2 tahun anakan. Kalau onta jantan itu diarah dagingna. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan siapa yang memberikannya. Nah berarti di sini ada kesadaran untuk mengeluarkan zakat. Mun aya nu nagih zakat teh atoh. Bahkan ditunggu-tunggu. Dulu begitu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai agak kesal juga mengapa Rasulullah tidak mengirim orang untuk menjemput zakat.
Sampai suatu saat dianturkeun we ka itu ka Madinah. Di urang mah meminta aya anu ngajemput zakat teh ada teu salahnya. Urang mah eta mah salah anu amil zakat. Nah atuh. Jadi hilap deui. Seharusnya itu dikumpulkan, di rumah juga dipisahkan. Tak iya zakat. Nah sekarang tuh kan ada zakat infak sedekah ya. Kumpulkan gadinya tak karena kain celeng PJU. Ya. Kuncina di saha teh? Kan? Kuncina di ambil zakat kade, ulah dipasikeun kuncina teh. Ah nambut heula tah eta tidak boleh teh. Mau dibayar. Ada sakit oge da eta ge ti abdi keneh tah. Kata-kata itu yang tidak boleh. Di sini yang harus ditekankan adalah mu'tajiron. Mu'tajiron itu mengharapkan pahala. Falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahala. Sebab kalau kita pikir-pikir, mengapa harus memberikan kambing atau memberikan unta? Kan eta teh diperbanyak lagi ku Allah teh. Ya. Dan teu riweuh sok. Kita pikirkan yang kambing saja. Kita punya kambing 40. Nu bikang, nu jalu dan nu jalu sok dijualan eta teh. Tinggal nu bikang sok. Pasti aya anu kereuneuh teh. Aya nu hamil. Sabaraha sasih teh hamilna teh? Oh. Satahun mah onta, muning, gajah, jami ke salapan sasi. Kan 4 bulan, 5 bulan. 3 bulan sudah ada. Tak eta teh ditambahan teh ku Allah, dinyawaan ku Allah, diberi makan ku Allah. Allah hanya minta hak dan itu juga bukan untuk Allah. Tapi zakat yang harus diberikan kepada mustahik zakat yang kita sudah bahas itu. Jadi sebetulnya tidak akan rugi. Itu kan 40 sampai 120. Seperti hanya zakat pertanian. Mengapa zakat pertanian sampai 10%? Kalau zakat dagang 2,5%. Sebab orang tani mah tinggal cebcul we. Ya paling eta nanti ngaramet teh naon. Aya nu eta nyanyian itu, nyanyian oge tinggal ngocorkeun atuh. Kalau ada biaya, nah jadi setengah dari 10%, itu 5%. Biayanya banyak, setengah dari 5%, 2,5%. Kan petani mah iraha we ka serangna oge. Sok iraha. Apakah kudu jam 6? Ditungguan teu. Teu diantosannya. Kieu we di sawah teh henteu. Kalau dimakan burung itu sedekah teh, harus diniatkan begitu. Tapi upaya manukna seueur entong. Harus ada upaya apanya ayanya. Manuk berit kita tahu diupayakan lah itu. Ada hama itu mah. Tapi itu ada hadisnya, yang dimakan burung itu sedekah itu. Nu dipaok ku bangsat sedekah itu teh. Entong ngutruk, mun ngutruk barang tidak ada pahala tidak ada. Lebih baik berdoa Allahumma ajirni fi musibati wa hlub li khairan minha. Saya pernah itu hilang senda gantian ku sapatu. Tapi aya anu ngahajakeun leungit dileungitkeun senana teh. Sena leungit sapatu henteu. Kumaha niat. Nah di sini mu'tajiron biha falahu ajruha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh iya, perbandingan dengan zakat dagang yang 2,5%, tukang dagang mah Pak ditungguan. Ya. So, tukang sayur diantarkan jam berapa tukang sayur berangkatnya? Tetangga saya tukang sayur. Jam 2:30
jam 2 datang subuh, kemudian dianturkan papai ke yang ada di warung juga kan di antosan, datangnya juga milik teteh sedikit-sedikit, karena itu zakatnya sedikit 2,5%. Nah ini zakat unta, sapi dan kambing ya. Nah itu kan dibiarkan begitu saja, tapi terus beranak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, wa man mana'aha fa inna akhiduha wa syatro malihi. Siapa yang menahan zakat, maka kami akan mengambil paksa. Bukan hanya mengambil paksa, kami juga akan mengambil setengah hartanya. Sampai begitu. So, meninggal warga zakat, mending diambil setengahnya. Tapi ini adalah pemerintahan Islam. Kalau di kita kan bukan pemerintahan Islam. Tidak boleh pemerintah berbuat seperti itu. Sebab pemerintahnya juga tidak menganjurkan penegakan syariat Islam. Kalau pada zaman Rasulullah SAW yang tidak sholat berjamaah kan diancam ya. Sampai akan dibakar rumahnya. Tapi Rasulullah tidak melakukan, sebab Rasulullah harus jadi imam. Itu yang dekat ke masjid TKD. Jangan tenang-tenang saja. Ke masjid tara, ke masjid diajak ke masjid tara. Tapi hiji mangsa macam pangheulana ke masjid teh, panghareupna deh. Hareupeun imam deh. Batur can ka masjid geus aya di masjid eta mah. Ya banyak. Kan sekali-kali poe, dan itu adalah hari terakhir. Ya itu. Jadi Pak bakat mah hareupeun imam gitu. Can waktu lagi geus ka masjid. Nah, eta mah hiji mangsa gitu. Dan hari sebagai hari terakhir. Nah itu kalau itu dijalankan, kemudian dibolehkan, zakat juga dipaksakan. Kalau di kita yang diurus itu adalah oleh pemerintah yang berkaitan dengan harta. Haji, ya urusan haji, zakat, ya urusan sholat mah. Urusan saum, tara paling-paling itu yang buka warungnya. Padahal yang buka warung dibolehkan. Asal tidak terang-terangan gitu. Sebab tidak setiap manusia itu, orang Islam itu saum, si anu sapar begitu. Nah di sini apabila itu sudah dijalankan, nah, perintah-perintah Allah yang lainnya, maka dipaksakan ini. Sampai suatu saat Rasulullah SAW itu mengutus orang, bahkan mengutus tentara. Menurut orang mah mengutus jeger. Kan biasanya nu nagih mah nya galak gitu. Benten sama nawisan mah garelis. Nawisan mah resepsionis, tapi ketika nagih mah gitu. Nah, ini dibolehkan dalam Islam. Sebab orang itu sudah melanggar rukun Islam. Kan anak yang tidak sholat disuruh sholat pada usia 10 tahun harus dipukul. Yang memukul itu harus ayahnya, entong tetangga. Nah, itu kan kenapa bapak itu tiasa aku abdi we tinggalan ya budak teh tentu bisa itu mah. Gitu. Sebab kalau bapaknya itu memukul dengan perasaan, ya karunya gitu. Nah itu dalam pemerintahan Islam. Jadi bukan hanya zakat. Jangan berpikir wah ini kejam sekali pemerintahan. Ini sholat oke begitu. Dan sholat dan zakat itu selalu beriringan. Apakah secara jelas dalam Quran itu seperti aqimus sholah wa atuz zakat, itu kan beriringan. Atau dalam Quran surat Al-Baqarah tuh, alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum
yunfikun ya salat itu. Sehingga salat seseorang itu akan berkurang pahalanya jika dia mampu dan tidak berzakat. Jika dia wajib zakat kemudian tidak zakat, itu akan mengurangi pahala salat. Dan apabila orang itu bager, berehan tapi tidak salat, nah itu pahalanya hilang. Sebab salat itu menjadi pokok. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya harus diurus oleh pemerintah. Jadi bukan hanya zakat. Bahkan pada zaman Abu Bakar, jadi Rasulullah sudah meninggal, kemudian Abu Bakar tampil menjadi khalifah, kemudian Abu Bakar menjalankan sebagaimana yang dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi panitianya tidak diubah, beda jeung wayana mah ganti wes kahana penatenya itu. Kalau sudah bagus tidak diubah, dijalankan saja begitu, ditagih. Ternyata ada kaum yang tidak mau menyerahkan zakat. Di zakat itu gini ya, kita sudah bahas itu. Diambil dari orang kayanya, ya kemarin ya, diserahkan kepada orang miskinnya. Ini kita baca lagi hadisnya. Hadis nomor pertama itu kita lihat aja, supaya tidak ada image jelek terhadap pemerintahan Islam. Hadis nomor pertama 621, sesungguhnya Allah Ta'ala telah fardukan atas mereka dari harta mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang fakir mereka. Jadi tidak diambil ke pusat, tidak diserahkan ke pusat, dibagikan saja di sana. Bahkan kalau kurang bisa minta dari pusat. Kalau lebih harus diserahkan ke pusat supaya pusat bisa mendistribusikan daerah mana yang tidak kebagian zakat. Nah, seperti kurban tak kupajintis, bagian sosek. Sudah 3 nitri 1 sudah terpenuhi, maka sisanya dikakantorkeun. Waktu itu kantor. Kemudian bagian mana atau daerah mana yang can bagian daging, nah, bisa diambil di kantor PC. Bahkan lintas cabang itu biasanya di Ciparai, misalnya cenah bagian kayak maghrib cete, wah kieu meukeun urang bojo soal kene gitu. Ada gitu. Bahkan mungkin saja suatu saat kita tidak memberi dagingnya tapi memberi sapinya supaya itu apa syiar. Saya pernah itu ya jadi panitia kurban di PW, dibagi ke gubernur teh sapi namanya siap sapi teh NU aksaraan kucet, ini bagian Persis jadinya Pak. Jadi sapi Persis simpen 3 nitri, sebab saya juga panitia dibawa ke Cianjur itu, ke Sukaresmi yang tidak terkena gempa, yang banyak orang Kristennya teh ya. Itu hari Jumat, pelantaran sapi giras galak pegat meh Jumat teh kabur, tuh dikepung ku sararea. Jumat jam 1 mitina teh. Tapi dengan cara itu jadi siar. Wah, Persis senaya kurban. Wah, ya aksaraan. Kalau kita berpikir, wah kenapa ya cara Ustaz Ahmad mere anu galak gitu. Padahal dipikir yang lain jadi dakwah gitu. Tapi ada juga teh bukan kejelekannya ya, minusnya gitu. Orang-orang pada datang banyak, lantaran apa dinyerek masjid sapi. Nah itu pembagian ya. Saya sini membahas bukan kurbannya, tapi pembagiannya harus merata. Karena itu harus ada jami kurban, bukan hanya jami zakat.
Zakat itu diserahkan ke lembaga, nanti lembaga yang bisa mendistribusikan. Kan kemarin teh ya, anu agak miskin, anu miskin sekalinya ABCT. Jadi kalau seorang tidak menyerahkan kepada amil zakat atau PJTU, tentu orang yang miskin sekali ini yang kebagian. Nah ini tuh kebagian, eta mah miskin cenah. Pan aya yang rumahnya RSS, naon teh? Rumah sangat sederhana sekali, sisi solokan, ya. Sareuk-seuk naon dibedakan. Nah, itu yang mengaturnya pemerintah, karena itu dipaksa di sini. Abu Bakar itu sampai mengirim dan memerangi. Para sahabat juga ada yang bertanya, mengapa kita memerangi orang Islam? Itu Umar bin Khattab masih ada. Kata Abu Bakar, mereka itu tidak menjalankan syariat Islam. Mu'til zakat artinya, itu istilahnya. Sampai diperangi. Mungkin saja mereka itu masih sholat, tapi diperangi. Ini perang tuh mengirim pasukan. Berarti selama ini zakat nate sieun ku Nabi Muhammad SAW saja. Nabi Muhammad tidak ada ini mah Nabi Muhammad tidak ada mau zakat gitu. Ketuanya atas pupus gitu mau zakat. Jadi tidak tergantung ke sana, karena itu ini sebagai fikih Abu Bakar menyerang. Ini hadisnya. Kami akan maksa. Bahkan kalaupun dia itu tidak mau, kemudian diambil zakatnya, kemudian dipaksa lagi setengah hartanya diambil. Ini perintahnya. Coba kita baca lagi. Wa man mana'aha, siapa yang menolak zakat, fa inna akhiduha, maka sesungguhnya kami memaksanya akan mengambilnya beserta separuh hartanya. Wa syatru malihi, dicanak kayak gitu. Supaya jerak. Dan itu sebetulnya manfaatnya untuk dia. Kan dalam Quran surat At-Taubah itu 103, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, membersihkan mereka dan membersihkan hartanya. Membersihkan mereka jadi dosa. Sebab dosa juga itu akan dihapus dengan pembayaran zakat. Dosa itu bersih dari dosanya. Karena itu coba kita lihat yang itu sedekah ini ya, sedekah fitri. Nah di sini ada judul sedekah fitri, nanti kita bahas lagi. Nah, hadis nomor 649. Nah, kita baca saja dulu ya, hadis terakhir dari sedekatul fitri. Kita baca artinya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW telah fardukan zakat fitrah sebagai pembersih bagi yang saum dari ama yang sia-sia dan kekotoran mulut. Nah, kadinya ya. Jadi orang yang saum itu atau siam adalah orang yang harus bersih jiwa raganya. Memang ngomongkan batur teh tidak membatalkan saum. Tidak membatalkan saum. Nonton TikTok, buka HP-nya bulan Ramadan tidak membatalkan siam, tetapi itu mengurangi pahala. Nah, karena itu zakatul fitri sebetulnya atau sedekatul fitri membersihkan. Pada ayat yang lain juga, ayat surat At-Taubah itu ada orang yang tidak mau perang, kemudian dia mengeluarkan zakat, oleh Rasulullah zakatnya tidak diterima, sedekahnya tidak diterima.
Kemudian ada perintah Allah, dia sudah bertobat baru diterima. Jadi kalau kita zakat diterima itu atoh kudunan teh. Sebab pahalanya bertambah, dosanya berkurang atau bahkan mungkin habis. Nah, itu tentang apa? Tentang pahala. Jika di agama lain ada surat penebusan dosa, di kita juga ada, yaitu zakat. Dengan zakat itu kita akan bersih harta kita dan jiwa kita, dosa kita. Ini sebagai contoh yang sedekahul fitri itu. Tapi ulah curiga, wah cenah Pak Ustad wajibna 15 liter, tapi iya masihan 25 liter, sigana loba dosa. Tah tong gitu. Ya main sedekah sigana loba dosa jadi curiga gitu. Tidak begitu ya. Tapi itu juga akan menghapus dosa dan kesalahannya. Sok, contohnya kieu Pak, urang boga dosa ka tetangga. Tetangga teh baeud amek ka urang teh, tapi wani henteu gitu. Man bisa ngutruk itu. Bisa berdoa ya. Kita kirim kesukaannya. Namun kesukaan nanti kita harus tahu dulu, survei dulu lah teteh naon cenah kasepna teh gitu. Kan? Duren tah eta mah duren mah dosana tina duren. Sabab ketika ya dipurak bauna teh kan nya cek tetangga teh aduh cenah ieu. Tah badak ada tahu. Meresepna martabak tingali kurang kirim martabak eta teh bakal ngahampura kan firman Allah begitu ya, ikuti setiap kesalahan itu dengan kebaikan akan menghapus kebaikan. Lah tetes pada apa ayat 6. Kita kembali ke jalan yang lurus ini. Mengapa begitu harus diambil paksa? Pertama, pemerintah Islam itu bertanggung jawab atas keselamatan warganya. Jangan sampai orang itu atau warga atau kaum muslim itu durhaka masuk neraka gara-gara tidak mengeluarkan zakat. Itu kan karunya tetenya gitu. Yang kedua akan ada pemerataan dan ini menjadi peringatan. Dan ini adalah perintah Allah. Jadi bukan perintah Rasulullah, sekalipun Allah dan Rasulnya itu sama ya. Perintah Rasul itu adalah perintah Allah. Tapi di sini sampai Rasul menyatakan azamatan min azamati Rabbina. Ini adalah perintah dari perintah-perintah Tuhan kami. Sampai Rasulullah melibatkan Allah dalam menerangkan zakat ini. Ini bukan semena-mena karena pemerintahan Islam, tapi ini adalah perintah Allah. Kita kan sudah bahas apabila memang rugi, misalnya ada bencana, ya, misalnya ini kebakaran, mengawarung kebakaran. Kan tidak diambil zakatnya. Bahkan orang itu harus diberi modal supaya dagang deui dan mengeluarkan zakat lagi. Bahkan kita harus mendidik para mustahik suatu saat supaya menjadi muzaki. Selanjutnya, la yahillu li ali Muhammadin minha syai'un. Tidak halal bagi keluarga Muhammad dari zakat sedikit pun. Jadi Nabi Muhammad SAW diharamkan oleh Allah. Kan tidak halal atau diharamkan. Diharamkan oleh Allah Nabi Muhammad SAW dan keluarganya untuk atau dari memakan zakat. Jadi zakat itu Rasulullah zakat haram. Ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala pemerintahan, kepala negara mengambil zakat yang begitu banyak atau memaksa itu bukan untuk diri beliau. Karena Rasul mau digaji, ayah itu dalihna Rasul digaji.
Tidak ada. Kehadirannya juga Rasulullah tidak diharapkan itu dan tidak diundang. Ayah tuh orang Quraisy mengundang minta kepada Allah diturunkan Nabi, tidak ada. Sekalipun ada Bani Israil yang seperti itu ketika Nabinya diturunkan, mereka bertentang. Tidak ada dalam Quran atau dalam sejarah bahwa Nabi itu diharapkan kehadirannya. Kecuali Nabi Yunus, itu juga setelah ada bencana. Tidak ada dionang, pansubering dionang ke dia di WA tuh. Itu saya berikannya mangga insya Allah beda. Karena itu Rasul diperangi. Dan di sini menunjukkan seolah-olah begini, bukan untuk saya, Muhammad dan keluarganya itu haram menerima zakat. Ini untuk fakir miskin. Sekalipun Nabi Muhammad itu amilin. Dan siapa saja? Ya keturunan beliau. Jika punten di antara bapak-bapak ada yang menjadi Habib, menjadi Habib itu kan keturunan Rasul. Beda dengan namanya Habib. Jika Habib Usman gitu beda. Jadi kalau Habib turunan Rasul, maka dia haram menerima zakat. Seharusnya dia bertanya dulu, ini zakat bukan? Dan zakat diartikan sedekah. Salman Al-Farisi, ya Salman itu orang Iran ya. Dia itu mencari agama. Kemudian dari agama Parsi, agama Majusi itu dia masuk Kristen, masuk Nasrani. Ngahajak cicing di pendeta. Kata pendeta itu, saya sudah tua, coba cari saja pendeta yang lain. Gitu. Nah pendeta itu juga menyatakan, saya sudah tua, tapi dalam ajaran yang benar nanti akan ada seorang Rasul terakhir. Itu para pendeta amanatnya begitu. Mun pendeta na jujur. Sebab dalam kitab Taurat, kitab Injil ada itu tentang Nabi Muhammad SAW. Cirinya naon? Nah, ciri fisiknya diterangkan suku pendeta itu. Bahkan tempatnya juga diterangkan, ini akan menyebarkan agamanya di lembah Paron, di Mekah dan Madinah. Ciri yang lain, dia tidak mau menerima sedekah. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, Salman Al-Farisi itu melihat banyak orang yang membawa makanan untuk Rasul. Rasul bertanya, ini apa? Ini sedekah katanya, dari harta saya. Diterima oleh Rasulullah SAW, kemudian dibagikan kepada sahabat. Beliau tidak makan. Kemudian Salman Al-Farisi, kalau tidak salah beliau sendiri menyatakan, saya memberikan dan menyatakan ini hadiah. Baru beliau makan dan Salman Al-Farisi masuk Islam. Benar apa yang dikatakan pendeta? Padahal itu surveinya gitu. Kayak dongengnya. Udah dongeng. Eta mah aya ustad khutbah Jumat gitu, sok khutbah Jumat. Tapi enak ustad teh komitmen atau melaksanakan amalnya atau tidak gitu. Khutbahna mah hade itu teh. Ditingali tina amalna. Muka hiji sok ka masjid tara cenah tah. Ustad teh nya ai ka batul nitah pan nya ustad teh. Iya mau sok ka masjid. Nah bener tuh nyaritana nepi ka eta aki-aki punten nya, aki-aki geus kolot. Cicingna teh caket pantau hayang merhatikeun ustad eta teh lebet ka masjid teh sampean katuh heula, sampean kenca heula. Nepi ka kitu diperhatikeun we gitu. Upami katuh heula bari jeung ngadunga, wah bener ustadna teh. Orang kami sampai begitu. Dan kulantaran si aki-akina nunutan.
Ustad kalebet teu kanyahoan ti kojot takana sampai anak keuleuh teh. Itu mah dongeng. Tapi di sini yang diambil adalah perhatikan amalnya gitu. Sebab aya ilmu ajub. Ilmu ajub teh naon? Ajub teh bunya. Si urang ajub. Ajub teh naon? Cempor. Mun urang mah ilmu lilin lah. Kabatur nyangan mainna poe kitu nya ajub namina teh. Nah, karena itu Rasulullah SAW sebagai kepala negara menegaskan seperti itu. Ini bukan untuk Muhammad, ini bukan untuk pemerintahan. Yang berhak menerima zakat sudah ada dalam Al-Quran. Walaupun yang mengambil itu adalah berhak, tapi itu sebagai amilin. Dan amilin itu setelah fakir, miskin, baru amilin. Nomor 3 itu amilin. Kita sudah bahas itu. Boleh sekalipun dia orang kaya. Nah, bilih aya anu katurunan Nabi Muhammad ngangken-ngangken teu kenging atau haram nampi zakat. Tapi Ustaz mah bukan turunan Nabi. Habib teh. Habibnya. Habib tidak boleh itu. Tapi nah Habib teh gareuneknya dari Rasulullah mah bodas. Ada pertanyaan sampai di sini? Hadis ini dinyatakan sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dinyatakan sahih oleh Al-Hakim. Imam Syafi'i menggantungkan fatwa dengannya atas syarat sahnya. Jadi Imam Syafi'i juga sini ada keterangan kata Imam Syafi'i, hadis itu kalau betul sah maka kita pakai dia. Kalau kata Ibnu Hibban, bahas itu sering salah. Walaupun diperselisihkan tentang sanad hadis itu, tetapi isinya sahih dengan ijma sahabat dan yang lainnya. Ini hanya untuk menegaskan mustalahnya bahwa hadis ini sahih. Dan ada riwayat-riwayat lain seperti tadi ya, tentang Nabi Muhammad dan keluarganya tidak berhak menerima zakat. Kemudian di sini menjadi menjadi perhatian aku dipaksa nak gitu. Padahal itu maksa itu adalah untuk kebaikan orang itu. Seperti kita sering memaksa anak kita supaya sekolahnya. Sekolah, kemudian memaksa anak kita untuk berbuat baik, itu untuk kepentingan dirinya. Ya, demikianlah, semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum.